Nah, untuk materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk, kita ingat nih, menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKC Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk tes P3K tahun 2024. Hal ini sub soal yang akan disajikan adalah tentang sosiokultural ya. Ini sangat-sangat penting sekali supaya kita memahami semua sub soal yang akan disajikan dan akan mempermudah untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, sebelum kita mulai, tidak lupa saya mendoakan rekan-rekan yang hendak berjuang di tahun ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini sebelum kita memasuki soalnya, kita pahami dulu tentang aturan terbaru dari Kemenpan RB ya nomor 347 tahun 2024. Nah, untuk materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk, kita ingat nih, menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat pemersatu bangsa atau sebagai ASN ya. Jadi intinya sebagai ASN itu kita harus mampu beradaptasi, berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Karena kita itu ditempatkan belum tentu di daerah asal kita, tapi biasanya di tempat yang baru. Nah, disinilah kita harus mampu beradaptasi dengan kompetensi sosiokultural ini. Yang pertama itu tentang kepekaan terhadap keberagaman, hubungan sosial, dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dan terakhir adalah empati. Jadi 4 ini nih yang paling penting. Jadi kita itu harus mampu beradaptasi. Barangkali kita ditempatkan dalam keadaan keberagaman agama atau agama yang tidak sesuai dengan yang kita miliki misalkan, atau culture yang berbeda dari background kita. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Nanti kita akan bahas nih studi-studi kasus yang mana kita harus mengambil keputusan apa yang paling tepat dalam hal tersebut, dalam situasi tersebut. Oke, kita mulai nih. Misalkan di nomor 1, saat bekerja di lingkungan multicultural, seorang pegawai mendapati adanya perbedaan dalam cara kolega menyelesaikan pekerjaan yang tampaknya dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Apa langkah terbaik yang harus diambil pegawai tersebut? Oke. A. Mengabaikan perbedaan tersebut dan tetap mengikuti cara kerja sendiri. B. Memaksa kolega untuk mengikuti cara kerjanya sendiri yang dianggap lebih efisien. C. Mencoba memahami perbedaan tersebut dan berdiskusi dengan kolega tentang cara terbaik untuk berkolaborasi. D. Melaporkan kolega kepada atasan karena perbedaan cara kerja. Oke, di sini kita harus memahami nih bahwa setiap orang mungkin memiliki cara kerja yang berbeda sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah, dalam hal ini, langkah yang paling tepat adalah, silahkan teman-teman coba dulu kira-kira mana nih yang paling tepat. Nah, yang paling bijak adalah C ya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya adalah kunci dalam lingkungan kerja multicultural. Memahami perbedaan dan mendiskusikannya, ini nih yang paling penting ya. Jadi kita pahami perbedaan budaya, setelah itu kita cari jalan tengahnya, itu kita pahami perbedaannya dan kita diskusikan.
menunjukkan empati dan kepekaan terhadap keberagaman yang dapat meningkatkan kolaborasi. Jadi C itu alasannya seperti itu. Dan ingat juga di sosiokultural ini, jadi setiap jawaban itu ada poinnya dari yang terendah yaitu 1 sampai yang tertinggi 4. Nah, ini adalah poin yang tertingginya 4. Oke, selanjutnya. Seorang pegawai bertugas dalam proyek yang melibatkan anggota dari berbagai latar belakang suku dan agama. Nah, ini proyek ya. Salah satu anggota tim merasa kurang nyaman dengan tata cara tertentu yang dijalankan dalam proyek. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? A. Meminta anggota tersebut untuk menyesuaikan diri. B. Menghormati pandangan anggota tersebut dan mencari alternatif yang sesuai untuk semua. C. Mengabaikan perasaan anggota tersebut karena proyek lebih penting. D. Meminta anggota tersebut meninggalkan proyek jika tidak bisa beradaptasi. Nah, ini harus hati-hati juga nih. Kalau di soal-soal yang lain mengabaikan perasaan anggota tersebut karena proyek lebih penting, ini bisa jadi ya, tapi kurang tepat ya. Di sini kita abai, berarti tidak peka nih. Menghormati ini lebih baik. Meminta anggota juga bisa jadi baik juga, tapi yang paling baik di sini adalah B ya. Memilih alternatif yang sesuai menunjukkan kepekaan. Nah, ini masih tentang kepekaan terhadap keberagaman di sini ya. Tadi budaya kan, sekarang keberagaman, sehingga semua anggota merasa dihargai dan dapat berkontribusi tanpa merasa terpinggirkan. Tetap ya, jadi poin pentingnya peka, saling menghargai itu adalah poin kunci. Nomor 3, apa pentingnya memiliki kepekaan terhadap keberagaman dalam pelayanan publik? Nah, kita itu sebagai ASN itu berfungsi untuk melayani ya, melayani publik. Nah, tapi dalam pelayanan itu kita harus peka juga terhadap keberagaman. Nah, alasannya kenapa? A. Agar pegawai dapat menghindari masalah hukum terkait diskriminasi. Oke, bagus juga. B. Untuk membuktikan bahwa pemerintah mendukung semua budaya. Oke. C. Agar pegawai terlihat lebih berpendidikan dan profesional. C. D. Supaya masyarakat merasa terlayani tanpa melihat latar belakang pribadi mereka. Nah, ini lumayan rumit. Oke, jawaban yang tepat teman-teman ya adalah D ya. Kepekaan terhadap keberagaman dalam pelayanan publik penting untuk memastikan bahwa semua masyarakat merasa dihargai. Jadi kita peka terhadap keberagaman itu bukan karena kita misalkan terlihat berpendidikan atau taat. Apa tadi yang membuktikan bahwa pendukung ini juga bagus, atau menghindari masalah terkait hukum juga bagus, tapi yang paling pentingnya itu adalah supaya masyarakat itu sendiri merasa dihargai dan dilayani dengan adil. Ya, jadi itu poin pentingnya kita menghargai keberagaman. Jadi mereka itu merasa dilayani dengan adil, tidak dibeda-bedakan gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Saat merencanakan acara besar, seorang pegawai mendapati bahwa ada perbedaan dalam cara pandang tim terkait makanan yang akan disediakan nih. Mau ada acara besar nih. Dan ada perbedaan pendapat terkait dengan makanan yang akan disajikan. Karena ada anggota dari berbagai latar belakang agama. Apa yang sebaiknya dilakukannya? Jadi bahkan kita harus memahami juga hal-hal tersimpel seperti itu dalam penyajian makanan misalkan. Karena kita harus memahami latar belakang yang berbeda itu. A. Menyediakan makanan secara umum tanpa mempertimbangkan latar belakang anggota. B. Memilih makanan yang sesuai dengan preferensi mayoritas anggota tim. C. Menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan semua anggota berdasarkan latar belakang mereka. D. Mengabaikan perbedaan tersebut agar acara berjalan lebih cepat. Nah, ini bisa saja ya kita abaikan supaya cepat, atau menyediakan makanan secara umum itu bisa saja ya. Jadi kita katakanlah menyediakan makanan western gitu kan. Western itu semua bisa
terima gitu. Nah, tapi dalam hal ini itu bukan hal yang paling bagus. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Mengakomodasi kebutuhan semua anggota, menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman dan menghargai perbedaan yang akan membuat anggota merasa dihargai. Mungkin ini akan menjadi extra effort ya untuk lembaga, tapi ini adalah solusi yang paling baik. Ya, barangkali kalau kita menyajikan satu atau dua makanan yang lebih banyak di poin ini, misalkan sesuai dengan mayoritas, nanti takutnya yang minoritas itu merasa dia itu misalkan tidak suka makanan ini atau nasi itu bukan makanan utama katakanlah misalkan. Nanti mereka akan merasa tidak dihargai seperti itu. Itu sangat-sangat penting sekali ya, bahkan sampai makanan pun. Selanjutnya nomor 5, seorang pegawai baru ingin menerapkan metode kerja yang berbeda di departemennya. Namun ada rekan yang lebih tua nih, ini senioritas nih. Merasa metode baru tersebut tidak sesuai dengan tradisi kerja. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi di sini ada yang lebih senior, tapi ada yang baru yang mau menerapkan metode kerja yang mungkin bisa saja lebih baik gitu kan. Nah, mana yang harus dilakukan? A. Berdiskusi dan mencari titik temu antara metode baru dan tradisi kerja yang ada. B. Tetap menerapkan metode baru tanpa memperlihatkan pendapat rekan yang lebih tua. C. Membatalkan metode baru demi menghormati tradisi. D. Melaporkan rekan kerja tersebut ke atasan karena tidak mendukung inovasi. Nah, ini nih dilema ya. Tapi ini kita perspektifnya adalah sosiokultural yang mana kita harus saling menghargai, saling menghormati gitu. Nah, jawaban yang tepat dalam hal ini adalah A ya, diskusi untuk mencari titik temu, karena tetap walaupun kita menghormati sosiokulturalnya, tapi tetap juga instansi tempat kita bekerja itu harus menjadi prioritas juga supaya lebih efektif, lebih agile, lebih cepat misalkan. Diskusi untuk mencari titik temu antara metode baru dan tradisi yang menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan dan menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Nah, ini penting ya, yang saling menghargai. Oke, nomor 6, dalam sebuah diskusi, Anda menyadari bahwa rekan kerja Anda memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang cara menyelesaikan proyek yang dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Pendekatan Anda jauh lebih terstruktur, sementara dia lebih fleksibel. Ini bagus semuanya, terstruktur, dan lebih fleksibel. Bagaimana Anda sebaiknya menangani situasi ini untuk mencapai hasil yang optimal? A. Mengikuti metode kerja Anda sendiri. Nah, ini egois ya. B. Menyesuaikan sepenuhnya dengan metode rekan kerja, ini juga kurang bagus. C. Mengajak diskusi dan menemukan kompromi yang menggabungkan elemen terstruktur dan fleksibilitas. D. Meminta atasan untuk memutuskan metode kerja yang seharusnya digunakan dalam proyek tersebut. Oke, jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi berkompromi adalah solusi terbaik karena menggabungkan kekuatan dari kedua metode tersebut. Nah, barangkali di sini saya sajikannya di awal-awal itu ada kata-kata diskusi, kompromi. Mungkin nanti itu dihilangkan tuh kata-kata tersebut misalkan. Nah, jadi kita harus hafal kata kuncinya. Di sana ada dua kekuatan yang bagus. Nah, ini menggabungkan dua kekuatan tersebut sehingga menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, itu yang paling penting. Dan juga hasil kerjanya yang efektif, itu juga penting. Nomor 7, Anda baru saja bergabung di tim yang sudah lama terbentuk dan melihat bahwa beberapa rekan kerja cenderung memberikan prioritas kepada pegawai senior. Nah, ini kembali senioritas nih. Sementara pegawai junior merasa kurang dilibatkan. Bagaimana Anda bisa membantu menciptakan lingkungan yang inklusif? Jadi inklusif itu adalah merangkul semuanya ya, mau itu senior ataupun junior. A. Mengajak diskusi untuk merancang sistem kerja yang melibatkan semua orang sesuai kemampuan dan kontribusi mereka. B. Membiarkan kondisi ini berjalan karena Anda baru bergabung dan tidak ingin menimbulkan masalah.
C. Menyarankan kepada tim untuk membagi tugas secara merata tanpa memandang senioritas. D. Mengajak para pegawai junior untuk bekerja sama. Ini semua jawabannya sebetulnya bagus-bagus ya. Tapi di sini kita ingin ada saling menghargai ya. Dan sehingga semua bisa berkolaborasi dengan maksimal. Nah, jawaban yang tepat di sini A ya. Diskusi untuk menciptakan sistem yang melibatkan semua menunjukkan kemampuan mengelola keberagaman dan inklusif. Nah, ini ya. Jadi salah satu poin penting dalam sosiokultural itu inklusif juga ya. Jadi kita harus bisa merangkul semuanya. Dan mereka semua merasa dihargai gitu, dan merasa berkontribusi gitu. Seperti itu. Oke, nomor 8. Dalam sebuah rapat, seorang pegawai melihat rekannya kesulitan menyampaikan ide karena terlihat gugup. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? Mengabaikannya, menawarkan bantuan, C. Menyuruh rekan tersebut mempersiapkan diri, ini bagus juga. D. Mengkritik rekan tersebut agar tidak mengganggu jalannya rapat. Oke, ini bagus semua ya. Tapi kita harus memilih jawaban yang paling besar nilainya. Jawabannya adalah B ya, menawarkan bantuan. Menunjukkan kemampuan hubungan sosial. Nah, ini udah masuk ke hubungan sosial nih. Jadi dalam sosiokultural, kita itu selain memahami keberagaman, kita juga harus mampu berinteraksi, berhubungan sosial dengan rekan kerja kita dari berbagai latar belakang. Itu hal-hal yang sangat penting sekali. Nah, di nomor 9, dalam rapat evaluasi proyek, seorang pegawai yang berasal dari daerah minoritas merasa bahwa ide-idenya tidak pernah dianggap serius oleh anggota tim lainnya. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin untuk meningkatkan keberagaman perspektif dalam tim? Ya, ini sering terjadi ya dalam budaya kerja yang mana ada orang-orang yang merasa idenya itu misalkan tidak didengar nih. Ini tidak sehat ya. Nah, yang harus dilakukan yang terbaik adalah A. Meminta pegawai tersebut lebih proaktif dalam menyampaikan pendapatnya. B. Menegaskan kepada seluruh tim bahwa setiap ide harus dipertimbangkan tanpa memandang latar belakang. Oke, bagus. C. Menyampaikan kritik secara langsung kepada anggota tim yang kurang menghargai ide-ide. Ya, ini juga kurang bagus ya. Jadi ketika kita misalkan langsung mengkritik apalagi di depan orang itu harus dihindari. D. Membiarkan pegawai tersebut mengemukakan idenya di luar rapat agar tidak mengganggu diskusi. Oke, ini kurang bagus nih kayaknya. Oke, jawaban yang tepat adalah B ya. Sebagai pemimpin, Anda perlu menegaskan pentingnya keberagaman perspektif dan memastikan bahwa setiap ide dihargai tanpa memandang latar belakang. Ini dapat meningkatkan inklusivitas, ini kata kuncinya, produktivitas juga ya, untuk untuk perusahaan atau tempat kita bekerja. Oke, di sini kita harus paham juga posisi ya. Ketika kita menjawab soal-soal yang diberikan itu kita harus tahu siapa diri kita. Di sini kan disebutkan sebagai pemimpin ya. Itu harus dipahami juga siapa kita dalam situasi itu. Saat ada rekan yang tidak setuju dengan pendapat kita, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, A. Memaksa rekan, kurang baik ya. Mengabaikan pendapatnya, karena yakin pendapat kurang. Menolak bekerja sama juga kurang baik. Mendengarkan pendapatnya, nah ini lebih bijak kayaknya ya. Oke, iya betul ya. Jadi D itu mendengarkan. Jadi kita pahami juga pendapat perspektif orang lain itu. Nah, ini hubungan sosial yang baik, yang penting untuk membangun kerjasama yang efektif. Oke, nomor 11, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan hubungan sosial di tempat kerja yang multicultural? Nah, untuk nomor 11 ini, silakan dikerjakan, nanti kita lanjutkan di part 2 untuk sosiokultural ini. Jadi, soal-soal yang lebih kompleks lagi, yang lebih rumit lagi,
yang semoga nanti semakin kita banyak berlatih, semakin mempermudah kita, mempertajam kita dalam analisa sosial kultural ini. Oke teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Soal-soal yang seperti ini, poin pentingnya adalah kita harus mampu bertindak cepat, tepat, dan akurat, tapi harus tahu juga posisi kita itu di mana, siapa diri kita dalam konteks soal tersebut. Oke, barangkali itu semoga bermanfaat. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.